wasallam. Dan ingat, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Demo, dan karena di negeri kita demo adalah termasuk salah satu cara untuk menyampaikan pesan, ya diizinkan, maka demo yang benar. Maka jangan salahkan demo setelah itu, karena undang demo kan diizinkan. Kalau sudah begitu ya kita perlu lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Tapi ingat, kita harus punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, langsung saja kita simak video ini. Kemudian juga yang penting diantaranya bermuamalah dengan pemerintah dengan cara yang benar. Ya. Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya ya saya kunu ba'di atharatan alaikum, ya akan datang setelahku ya asarah itu artinya muncul pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kantongnya sendiri ya. Dia ingin menyenangkan dirinya, mengorbankan masyarakat. Akan muncul orang seperti itu. Ya Rasulullah SAW, isbiru hatta talqani ya, alal haud. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di mana? Di telagaku. Dan banyak hadis-hadis menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim. Bukan berarti bersabar pasrah, tidak. Kita mendoakan, kita berusaha mendakwahi. Barang siapa yang punya kemampuan untuk sampai kepada pemerintah, kalau ada pemerintah yang zalim, kalau ada pemerintah yang adil, kita syukuri, kita dukung. Kalau ada pemerintah yang zalim, maka kita berusaha dakwahi ya. Dan itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ingat, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Ini harga mati. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Karena ini pemikiran Khawarij. Dalam buku-buku ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dalam buku-buku Maqalatul Islamiyin, buku-buku tentang Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang berbicara tentang firqah-firqah, seperti kitab Maqalatul Islamiyin karangan Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitab Al-Fasl ya karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian juga kitab Al-Milal wa Nihal Asy-Syahrisani. Semuanya menjelaskan di antara ciri-ciri khusus orang-orang Khawarij adalah memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Ingat ya, memberontak terhadap pemerintah yang zalim ya. Kalau Anda menasihati, silakan nasihati dengan cara yang baik, tapi jangan sampai berpikiran mengajak masyarakat untuk revolusi, nggak boleh. Dan Anda tidak boleh mendukung ungkapan-ungkapan seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada batasannya. Anda nasihati silakan, Anda datangi silakan, Anda tegur silakan. Ente bisa datang ketemu langsung, tegur bagus. Datang langsung kepada orangnya ditegur, ini paling baik. Afdalul jihad kalimatul haq indal sultanil jair. Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Datangi langsung sampaikan. Tapi kalau sampai berpikiran untuk berevolusi ya, memberontak, maka ini pemikiran Khawarij. Jangan sampai Anda mendukung pemikiran tersebut, kemudian akan terjadi apa yang terjadi di negara kita. Ya. Oleh karenanya, menasihati pun ada batasannya, tidak boleh berlebihan sampai mengajak orang untuk memberontak. Kalau kita melanggar sunnah Nabi dalam bermuamalah terhadap pemerintah yang zalim, maka bisa jadi keamanan akan dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kita mungkin orang ya jengkel. Semua orang jengkel juga kalau ada suatu kezaliman. Semua orang jengkel. Tapi Anda punya aturan. Bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang zalim, itu ada aturannya dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW yang menyuruh Anda untuk salat, Nabi yang menyuruh Anda untuk puasa, Nabi yang menyuruh Anda untuk berhaji, Nabi juga yang menyuruh Anda untuk bersabar, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ya. Dan jangan dengarkan syubhat-syubhat orang-orang yang ingin meragukan akan hal ini. Saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Yang muslim ini harga mati. Barang siapa yang melanggar, khawatir terjerumus dalam pemikiran Khawarij. Ya. Jangan sampai Anda ikut membantu baik perkataan maupun tulisan, membantu kemudian mengalirnya darah-darah kaum muslimin di negeri kita, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang lain. Tawasau bil haq itu tetap berlaku kepada siapapun untuk mengingatkan yang baik. Kritik itu bukan suatu yang terlarang, asalkan dasarnya bukan dasar kebencian, bukan dasar dengki. Kalau dasarnya untuk ingin membangun, dasarnya namanya naqdul wa'i, kritik membangun itu ada. Jika kritik kita adalah kritik yang membangun, sah. Dan kita semuanya berharap orang mengkritik, kami bicara, kami ini mengkritik. Dan yang tidak mau dikritiki dengan kritik yang baik adalah Firaun, karena dia menganggap dirinya sudah paling hebat, benar, gak bisa bersalah. Itu salah. Artinya dua sisi yang harus sama-sama belajar. Siapapun Anda siap dikritisi, sebab kritik itu sesungguhnya untuk mengangkat martabat Anda kalau Anda paham.
Kemudian cara kita mengkritisi harus kita tata hati kita, jangan karena kebencian, karena itu lawan politik saya, atau karena saya tidak cocok karena mengangkat dia bukan kelompok saya. Nggak boleh begitu. Kita mengkritik harus betul-betul objektif. Kita kalau mengkritisi betul karena itu tidak benar dan kita sampaikan. Dan itu ada marhalah, martabat, marhalah. Langkah awal kita hanya mengirim surat atau bagaimana menyampaikan. Kedua adalah dengan cara tertentu. Mungkin sampai ketiga, kalau sudah tidak digubris dan tidak diberi jawaban, tidak perhatikan, tidak peduli, ya demo. Dan karena di negeri kita demo adalah termasuk salah satu cara untuk menyampaikan pesan, ya diizinkan, maka demo yang benar. Maka jangan salahkan demo setelah itu, karena undang demo kan diizinkan. Di negeri ini demo adalah untuk mengungkapkan satu keinginan, aspirasi rakyat. Apa ya istilahnya, ya sekedar bisa saja kritik rakyat. Kritik rakyat bisa saja dalam bentuk demonstrasi. Kemudian kalau menyalurkan aspirasi dan yang lain bisa dengan cara, termasuk diantaranya adalah kalau kita punya keinginan, punya punya ide-ide, yaitu tadi ada apa namanya, ada langkah-langkahnya. Jangan dikit-dikit langsung demo, itu nggak dibenarkan dulu. Ada aturannya dulu. Nyampaikan, bicara baik-baik, dan bukan mencaci dan bukan menghujat, ya. Baru nanti kalau ternyata dari pihak yang bersangkutan kok dikritiki nggak mau, memberikan jawaban juga enggak, buat perubahan juga enggak, kemudian tetap saja membuat kerusakan yang pasti nggak ada khilaf di dalamnya, ya kalau sudah begitu ya kita perlu lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Tapi ingat, kita harus punya adab. Nggak boleh seenaknya caci maki, olo-oloan, bukan cara. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Kemudian kita pun bagi yang mengkritisi harus tulus, malam harinya sudah berdoa. Coba tanyakan kepada yang adakan demo semuanya itu, dari mahasiswa, kalau anda tulus, pernah anda ngadep kepada Allah di tengah malam, ya Allah, aku ingin menyampaikan kebenaran hari ini, berikan kekuatan kepada kami, sampaikan pesan ini ke hati beliau-beliau ini, ya Allah. Karena anda begitu. Di sisi lain, tolonglah siapapun siap untuk dikritik. Bahkan kalau kritik itu, kata Imam Ghazali, itu hadiah istimewa. Kalau orang ingin baik, berbenah itu adalah pertama koreksi diri, kata Imam Ghazali. Cuman kadang koreksi diri itu lemah, kita sering ditutup oleh ego kita sendiri, sehingga susah orang melihat kekurangan diri. Hampir orang tidak bisa untuk melihat kekurangan diri, susah melihat kekurangan diri. Baik, kalau kita tidak bisa melihat kekurangan diri, maka minta tolonglah kepada sahabat karib kita untuk ngoreksi kita. Baik, kalau sahabat karib kita pun enggan, maka ketahuilah dari musuh lawan politik kita itu, kalau orang berpolitik, dia itu kalau mencari-cari kesalahan kita itu benar-benar dia serius mencarinya. Berarti tinggal kita berbenah saja. Oh, dia lawan politikku mengkritisi, alhamdulillah aku dikasih tahu, tinggal aku berubah. Kan gitu saja sesungguhnya. Nggak usahlah kita buat pertentangan. Kalau memang harus berubah, berubah. Coba bayangkan, jika dari pihak pemerintah pun juga jiwa besar seperti itu, dan rakyatnya pun dengan tata krama yang luar biasa seperti itu, apa yang kurang di negeri ini? Kalau sudah semuanya, rakyatnya tidak beradab, pejabatnya kerdil, penakut, dikit-dikit takut diruntuhkan, lihat. Lalu reaksinya selalu negatif, ya cekcok terus, nggak ada ujungnya. Semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar, mahasiswa belajar. Kemudian lebih penting dari itu semuanya, menghadaplah kepada Allah yang mengkritiki dan yang dikritiki. Karena berjuang di dunia ini kalau bukan untuk Allah, rugi. Biarpun jadi pejabat tinggi bertahun-tahun, nggak ada gunanya di hadapan Allah kalau bukan karena Allah. Kita mengkritisi pun tidak ada gunanya kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah menyimak yaitu mengenai bolehkah demo, teman-teman ya. Bolehkah demo gitu kan. Tadi kita sudah menyimak dua pendapat atau dua penjelasan mengenai demo tersebut. Nah, tadi kita ada Ustadz Firanda, teman-teman. Ustadz Firanda yang mengatakan, yang saya ingat teman-teman ya, ketika tadi menyimak, bahwa dia mengatakan tidak boleh memberontak kepada penguasa atau pemimpin yang zalim, teman-teman.
Nah, itu bagaimana teman-teman ya? Dia mengatakan tidak boleh berdasarkan pemahaman bahwa dia mengatakan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim, ya. Dan itu harga mati teman-teman. Nah, tadi kan kita juga menyimak penjelasan dari Buya Yahya teman-teman ya. Nah, yang dimana Buya Yahya menjelaskan dengan sangat luar biasa dan jelas bahwa demo itu sebenarnya ya, maksudnya jangan sedikit-sedikit demo, apabila ada pemimpin yang memang kita ini boleh mengkritisi atau mengkritik seorang pemimpin misalkan, dengan catatan kalau pemimpin tersebut ada yang kurang, katakanlah kurang berkenan teman-teman ya, katakanlah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan mungkin ada kebijakan yang tidak sesuai dengan tidak pro dengan kita selaku rakyat. Nah, itu boleh kita mengkritik teman-teman. Nah, yang dimaksud Buya Yahya itu seperti itu. Jadi mungkin yang namanya demo itu maksudnya jangan sedikit-sedikit demo teman-teman. Jadi mengkritik itu boleh. Nah, kecuali dikritik sudah tidak mempan, sudah tidak peduli teman-teman ya. Misalkan dikritik ataupun dikasih tidak juga ada hasilnya. Nah, itu baru sedikit lebih keras. Nah, jadi ada yang menarik nih dari perkataan Buya Yahya. Maka ketika pemerintah atau pemimpin itu dikritik tidak ada hasilnya, nah itu boleh sedikit agak keras teman-teman ya. Nah, maksudnya ya seperti kita melakukan demo. Nah, itu maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi demo itu boleh ketika dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang tidak arogan, dengan tidak kekerasan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dari yang saya tanggapi tadi, yang saya simak tadi dari kedua, sedangkan Ustadz Firanda mengatakan tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Nah, ini kan antara Ustadz Firanda dengan Buya Yahya itu berbeda teman-teman ya. Jadi berbeda pendapat ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman tanggapi sendiri seperti apa dan pilih pendapat yang mana teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Nah, baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.